Yes, akhirnya kita udah dapat bocoran dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-13 ini, yang kata Pak Cikamnas Abdul Aziz yang bakal seru itu loh. Jadi sebelum komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 13 ini rilis, seperti biasa saya akan bikin teorinya dulu apa yang bakal terjadi di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-13 ini. Jadi ya sudahlah, bersama saya Blitz Strike X, inilah teori komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-13. Oh ya, sebelum itu komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 13 ini akan rilis di pasaran Jumat 26 November ya. Jadi pastikan kalian siapkan uangnya dulu untuk membelinya, oke? Oke, jadi kita mulai aja dulu dengan melihat ulang sneak peek komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 13 ini ya. Yang sebenarnya di video review isu 12 kemarin saya sudah sempat sedikit berteori tentang isu 13 ini ya, di video review soal sneak peek dari isu 13 ini. Tapi di video kali ini saya akan lebih perjelas lagi apa yang saya maksud, dan apalagi udah banyak bocorannya yang keluar. Jadinya kita mulai aja. Jadi di sneak peek isu 13 itu kita bisa melihat Boboiboy, Feng, Yaya, Ying dan juga Gopal yang sudah mendapatkan armor atau baju zirah kesatria. Nah, untuk armor kesatria ini mungkin mereka mendapatkan oleh Papi Liam yang membuat armor tersebut, atau mungkin bisa jadi armor itu dibuat oleh para pemberontak Windara alias regu yang Maripos itu loh, yang ditampilkan di awal-awal isu 12. Nah, untuk armornya sendiri sekiranya menggunakan bahan apa sih armor kesatrianya yang digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawannya itu? Bisa aja armor kesatria ini bisa jadi bahan dasarnya adalah besi dari Windara itu sendiri yang diperkenalkan oleh si Papi Liam ini. Mungkin aja Papi Liam ini bakal ikut sama Boboiboy dan kawan-kawannya untuk membantu membuat baju zirahnya tersebut itu. Bisa aja begitu ya di isu 13-nya nanti. Dan di situ juga kita bisa melihat ada Boboiboy, Feng, Yaya, Ying dan Gopal yang tidak mau menyerah di hadapan para tentara Krakatoa atau tentara kerajaan Windara yang berada di bawah kepimpinan Ramos. Tapi sepertinya Boboiboy dan kawan-kawannya itu tidak dihadang oleh tentara Krakatoa aja, melainkan sepertinya Boboiboy dan kawan-kawannya itu juga dihadang oleh pasukan Jenderal Berlima. Yang sepertinya pasukan Jenderal Berlima ini saya masih memberikan kesempatan untuk Boboiboy dan kawan-kawannya untuk menyerah saja, nggak usah menyerang kerajaan Windara gitu, nggak usah menyelamatkan si Tuanku Putri gitu misalnya. Dan balasan dari Boboiboy ini adalah tidak mau dan tidak mau menyerah di hadapan Jenderal Berlima ini, dan akan tetap menyerang tentara Krakatoa dan juga pasukan Jenderal Berlimanya ini. Jadi langsung aja serbu ke markasnya Ramos, sudah gitu aja. Nah, sekarang kita akan beralih langsung ke bocoran dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 13 ini, yang pastinya valid, yang pastinya dari pihak Monster itu sendiri. Yang pertama yang menarik itu adalah dari judulnya, yaitu Kesatria Windara, dan juga dari covernya yang terdapat Boboiboy, Yaya, Ying, Gopal dan juga Feng yang terlihat sedang memakai armor kesatria mereka. Nah, kenapa nih Boboiboy dan kawan-kawannya bisa diberikan armor kesatria tersebut ya? Mungkin alasannya agar lebih mudah mengalahkan tentara Krakatoa yang dibawahi oleh pasukan Jenderal Berlima juga pastinya. Jadi ada tentara Krakatoa dan juga pasukan Jenderal Berlima pastinya. Ini kan Boboiboy dan kawan-kawannya udah mau serbu aja tuh ke kerajaan Windara yang dipimpin oleh Ramos ya. Pastinya pasukan Jenderal Berlima ini pastinya juga berperan penting untuk menghadang pasukan dari Boboiboy ini. Karena yang kita ketahui ya, di isu 11 Boboiboy dan kawan-kawannya itu kewalahan banget akibat melawan Jenderal Sibela dan juga Jenderal Cikala. Nah, tapi kayaknya beda cerita nih di isu 13 yang akan datang nantinya. Nah, sepertinya Boboiboy dan kawan-kawan ini udah lebih bersedia menghadapi pasukan Jenderal Berlima. Apalagi udah dilengkapi dengan armor, apalagi udah ditambah kayak di buff gitulah bagi mereka. Dan apalagi armor kesatria itu kayaknya juga kuat banget ya. Tambah GG Gaming juga kan untuk melawan pasukan Jenderal Berlima dan juga tentara Krakatoa ini ya, bagus banget sih. Nah, untuk teori saya sendiri ya mengenai komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-13 ini yang nantinya akan datang ya, sepertinya
itu di ISU 13 ini akan mirip seperti film-film yang mengisahkan ada seorang pangeran yang mencoba menyelamatkan seorang putri yang ditangkap oleh raja yang jahat ya. Kalau kalian pernah nonton film Disney atau kalian udah pernah nonton film dari Disney pasti tahu lah gitu kan, banyak itu film Disney yang mengisahkan tentang kayak kejadian itu. Jadi kalian silahkan tonton sendiri, banyak kok kayak Beauty and the Beast atau dan lain-lain gitu. Saya susah banget ya diomongin di sini. Jadi saya akan pakai patokan dari film-film yang Disney yang tentang putri Disney gitu, yang mengisahkan tentang kayak yang hampir mirip dengan kejadian di ISU 13 yang akan datang. Nah, yang pertama itu pastinya akan ada perang pastinya ya. Kita melihat sendiri Boboiboy dan kawan-kawannya itu bersiap untuk melawan bala tentara Krakatoa dan juga para pasukan Jenderal Berlima. Dan sepertinya di ISU 13 ini bukan hanya Boboiboy dan kawan-kawannya saja yang akan menyerang ke kerajaan Windara untuk menyelamatkan Tuanku Putri. Pastinya ada Maripos dan juga para pemberontak Windara. Nah, kalau di cover kita nggak ngeliat sih para pemberontak Windara dan juga Maripos ini, tapi mungkin aja ada rencana lain kayak misalnya sergap ambush gitu, kayak mungkin aja bisa terjadi gitu, kayak mungkin Boboiboy dan kawan-kawannya duluan yang maju, setelah itu dipasangin trap gitu, atau mungkin mereka sudah menyusun rencananya sendiri bagaimana cara untuk mengalahkan tentara Krakatoa dan juga para jenderal berlima ini. Pastinya kan mereka ini udah dilengkapi baju zirah, armor gitu, dan juga segala macamnya, udah ready banget nih untuk bertempur gitu, layaknya seorang ksatria gitu. Apalagi nama judulnya ya Ksatria Windara gitu. Tapi ya juga nggak bakal selesai dari situ aja. Jadi yang kedua ini adalah melawan bos final, yaitu si Ramos sendiri. Dan ya sesuai percakapan dari Pacikan Abdul Aziz yang katanya ISU 13 ini yang bakal keren banget ya, kita mungkin akan melihat Boboiboy 1 lawan 1 dengan Ramos pastinya. Karena mungkin aja ya teman-temannya lagi pada sibuk ngelawan para jenderal berlima dan juga menghadang pasukan-pasukan yang lainnya, sedangkan Boboiboy ini langsung saja tebas langsung gitu, kayak udahlah lawan aja nih si Ramos ini. Dan mungkin di ISU 13 ini kita akan diperlihatkan kekuatan dari si Ramos ini, dan juga si kiranya sekuat apa sih si Ramos ini ya, yang emang benar-benar bisa menguasai planet Windara gitu. Dan sepertinya disinilah kemunculan dari kejutannya itu tersebut saat Boboiboy melawan Ramos, yaitu kejutan dari Boboiboy, Beliung atau enggak fusion baru yang katanya dirumor-rumorkan bakal datang di arc Beliung ini ya. Jadi kita tunggu aja yang benar mana, Beliung atau enggak fusion baru. Kalau saya sih yang mana aja sih bebas ya, atau yang kata saya sih keren-keren aja pastinya gitu. Dan feel dari komik ISU 13 ini bakal terasa bagi saya. Gitu aja sih kalau dari saya. Menurut kalian gimana? Yang bakal muncul duluan itu Beliung atau fusion baru? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat dari kalian sendiri. So oke, mungkin segitu aja dulu untuk video teori ISU 13 kali ini ya. Saya cuma bikin satu video aja. Jadi jika kalian punya teori sendiri silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita bakal berdiskusi di kolom komentar bersama ya. Dan nanti jika ada bocoran baru yang akan keluar dari pihak Monster itu sendiri, saya akan post juga di komunitas YouTube saya. Jadi silahkan kunjungi aja komunitas YouTube saya. Dan kalau saya sendiri akan memakai patokan dari misalnya dari film-film Disney yang misalnya menceritakan tentang ya putri Disney yang misalnya diculik itu oleh sang raja jahat. Saya itu ada seorang kesatria atau enggak pangeran yang mencoba untuk menyelamatkannya. Kalau saya sebegitu untuk saya dari teori yang bakal terjadi di komik Boboiboy Galaxy musim 2 ISU 13 ini ya. Jadi kalau kalian punya teori sendiri silahkan aja tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang mengikatkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye. Kelas, terlebih ke kelas magic, kenalah bayar denda. Sejak bila kena bayar denda?